semakin lama semakin kesini kita udah mulai kekurangan gol-gol ajaib gitu. Ya karena gol-gol ajaib itu lahir dari seorang striker. Saltonya Rooney ya kan. First time-nya Van Persie. Maksud gua Benzema ya kita tahu lah Benzema selalu ajaib lah. Suarez ya kan. Menang tapi nggak memungkiri kalau itu membunuh kreativitas striker. Itu yang menarik. Bener nggak sih? Sepak bola secara taktikal berarti kan asumsi gua sepak bola modern sekarang ini udah dikemas oleh sistem sedemikian rupa, sedetail mungkin gitu ya, sampai oper kesini nanti nyetak golnya begini ibaratnya gitu lah. Berarti pelatih muda yang emang dulunya mereka bermain kayak gitu, ngerti nggak? Ya, siapa itu kan? Gue ngambil sih dari 2 pertandingan awal Van Nistelrooy yang pakai 4-4-2. Van Nistelrooy. Iya benar. Berhasil. apakah benar seorang striker sudah tidak dibutuhkan dalam sepak bola modern? Kita tidak tahu. Kita bahas saja di obrolan bola anak rental. Seorang striker sudah tidak lagi dibutuhkan atau perannya semakin tersingkir dalam sepak bola modern. Itu yang akan jadi topik perbincangan kita, diskursus kita pada malam hari ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Berdimo. Saya adalah host yang memimpin jalannya acara kesayangan rekan-rekan semua. Di seberang saya ada siapa? Nando second striker. Nemu sebersekian detik SS nemu sambel di depan gua Raffi False-9. Nando second striker dan Raffi False-9. Ini perdebatan benar-benar ya nggak pernah jadi sesuatu yang benar-benar besar, tapi ada aja perbincangan di sekitar kita karena melihat perkembangan dunia sepak bola modern sekarang. Ya dominannya striker tetap kepake gitu, cuma nama-nama semacam Haaland, Lewandowski, terus ya siapa lagi lah. Cuman banyak mayoritas tim besar sekarang justru lebih produktif dari sisi winger. Iya, sayap. Dari sisi sayap. Di Arsenal kita lihat, di Chelsea kita lihat seorang Cole Palmer, Di MU tidak di Real Madrid. Di MU nggak ada sampai malah belum ada semuanya. MU pun dek dia nggak penting di MU. Dan sinarnya tuh sinar Lamine Yamal di Barcelona ya, dan lebih ke winger ya sekarang. Iya. Itu apa Vi menurut lo yang terjadi? Bener nggak sepak bola modern sekarang semakin menyisihkan posisi striker? Sebenarnya dari dulu sih menurut gua Ronaldo Messi. Ronaldo kan datang dari winger. Ya. Messi pun sebelumnya sempat jadi winger. Awal karir Winger emang bener-bener krusial di dalam pertandingan bola ini. Kayak ada kalanya di pertengahan 2010-an gitulah. Winger striker ini cuman jadi pemantul. Cuman jadi tektokan antar winger aja. Benzema, Giroud, terus Zlatan pula gitu. Tapi pada akhirnya gue nggak bisa ngebohongin lagi ya. Emang striker nih perannya sangat penting kalau menurut gue. Sangat penting menurut gue sampai sekarang. Tapi ada tapinya. Ada tapinya. Striker yang kalau lu emang target man, lu bisa kayak Lewandowski, kayak Giroud. Menurut gue, lu harus jadi yang terbaik. Nggak bisa lu setengah-setengah. Dan tapinya satu lagi, menurut gue lu harus punya pace yang kenceng, badan yang bagus, kayak contohnya ada Haaland, Gyökeres sekarang kan. Vlahovic Ya menurut gua kurang lah. Secara postur bagus lah dia. Iya, cuman nggak bisa dibandingin sama Haaland lah sekarang. Belum bisa. Nah, maksud gua ya kalau lu mau jadi striker di era modern sekarang ya lu harus mampu ngelakuin semua sih menurut gua. Striker tuh nggak semudah mencetak gol doang kayak dulu. Mungkin dulu emang targetnya lu dari winger umpan striker golin, ya sekarang striker tuh harus ikut berkreasi dalam menciptakan peluang. Dan walaupun pada akhirnya lu nggak mencetak gol, tapi ada kalanya peluang itu berakhir di lu juga. Menurut gua pada saat ini sampai detik ini striker pun perlu
Kayak Pep Guardiola udah membuktikan kan, dia sempat memakai, dia pecinta false nine lah. Iya. Berkali-kali pecinta false nine, akhirnya nemu striker yang tepat lagi kayak Haaland. Ya akhirnya siapa yang menggendong City ngeraih 4 trofi kan ya Haaland. Haaland dan Rodri juga oke. Cuman sebelumnya juara UCL juga kan Haaland berapa 60 gol satu musim kan ya. Menurut gua striker tetap penting sih. Tetap era modern. Lu setuju deh sama Raffi? Iya setuju striker penting lah. Kalau kita lihat tim-tim sekarang memang dominasinya tanpa striker. Tapi kalau lu bisa lihat juara champion lah kita ngomong puncaknya sepak bola, pasti timnya punya striker. Real Madrid musim lalu, Jose Lu, oh iya anjing. Jose Lu perannya gila banget sih. Kalau nggak ada dia nggak masuk final. Bener. Siapa lagi? Chelsea apa nih? Ya, Chelsea yang lama pasti Drogba dong, udah Havertz jadi striker di Chelsea kan. Striker dong. false nine. Tapi Chelsea pakai false nine itu ya. Iya, Chelsea false. Gak juara tuh. Juara benar. Siapa lagi? Munchen Lewandowski udah pasti ya kan. Liverpool Firmino itu striker. Tapi kan dia player role as a false nine tuh. Apa? Gaya mainnya false nine, tapi dia striker bukan gelandang yang dibuat striker kan. Konteks kita false nine itu kan biasanya gelandang ya, jadi konteks kita kan gelandang yang dipaksa jadi striker. Contoh berhasilnya mungkin Havertz di Chelsea ya bilang ya kan. Walaupun sebenarnya itu sepanjang Chelsea hancur musim itu. Ya. Cuma juara memang champion kan. Misalnya ya Lewandowski, ada Suarez, ada Benzema, emang murni ya, striker. selalu ada nama-nama besar lah. Drogba kalau kita tarik ulur lagi. Dan buat gua dulu false nine itu gelandang nomor 10 biasanya kan dijadiin striker atau winger dijadiin striker, itu menambah cita rasa sepak bola gitu. Tapi sekarang justru kebanyakan yang ini bumbu aslinya hilang. Oh, Si striker. Oke. Karena sepak bola ini buat gua adalah hiburan kan. Sepak bola ini hiburan akhir pekan gitu. Tapi sekarang terlalu sistematis. Jadinya kalau lu bermain sebagai false nine, peran lu harus track back, lu harus ngisi ini. Sementara kita udah jarang banget ngelihat pun Haaland tuh udah dikasih peran gitu loh sama Pep, bukan yang striker yang lu di depan pokoknya lu fox in the box, cetak gol. Nah, kita udah mulai kehilangan peran-peran kayak gitu. Dan buat gua semakin lama semakin kesini kita udah mulai kekurangan gol-gol ajaib gitu. Ya karena gol-gol ajaib itu lahir dari Seorang striker. saltonya Rooney ya kan. First time-nya Van Persie. Maksud gua Benzema ya kita tahu lah Benzema selalu ajaib lah. Suarez ya kan. Sentuhan-sentuhan kayak gitu udah mulai hilang. Udah golnya tuh udah mulai gol-gol yang memang udah disiapkan, udah dibuat, udah diprediksi, tinggal eksekusi matang atau enggak. Jadi gol kalau dulu kan lu deadlock, tiba-tiba lu kontrol balik badan, tim balik badan lah, ngapain nyari memang bikin, lu nggak ada peluang lu bikin. Dan menurut gua peran striker tuh sebenarnya untuk dari sisi kita penikmat gitu ya, kita merindukan gol-gol spektakuler dari mereka gitu. Oke. Menarik. Kalau lihat striker itu memang sebenarnya masih diperlukan gitu. Tapi Vi, bener nggak perkembangan formasi dan taktikal sekarang yang membuat kehadiran striker tuh makin tumpul dan mungkin cuman hitung jari striker top sekarang? Menurut gua sampai nggak tahu ya, sampai waktunya akan tiba susah untuk mencari striker kayak Suarez yang bisa rebound lu shoot goal, atau dari tengah lu dapat bola operan pelan lu shoot goal. Itu kan susah karena bola ajaib. Bener kata Nando, sepak bola sekarang dirancang untuk ya lu bermain sesuai taktik yang pada akhirnya itu lu dapet chance yang emang lu kreasiin, emang direncanakan gitu. Menurut gua akan susah kalau emang sampai ke depannya taktik terus kayak gitu ya, akan susah untuk lahirnya striker baru kayak zaman dulu kayak Zlatan, Van Persie, Rooney, yang lu yang lu nggak punya ruang nih untuk kemana-mana, tapi lu bisa cahin kebuntuan gitu. Emang sosok ya lu jadi rajanya gitu lah. Jadi ya kita tahu tarik lagi Nistelrooy gitu, Henry ya kan, yang memang anjing deadlock nih udah nggak bisa gimana, tiba-tiba soloran lah. Dan sekarang tuh udah ya template lu pasti dari kalau dari winger lu pasti bikin triangle ke tengah. Itu kan hampir semua tim dari papan atas sampai papan bawah melakukan yang polanya kayak gitu. Taktik berpengaruh banget. Kayak kita lihat
siapa sih di musim ini yang golnya banyak banget kan ya Haaland dan Gyökeres gitu mungkin ya. Gol-golnya mereka ya lu dapat operan dari sayap atau pemain tengah lu one on one lari lu golin nggak ada lu mencari gol tuh nggak ada By system ya. udah mulai nggak ada. Gak ada bola-bola scrimmage, bola-bola ngelut yang tiba-tiba lu sepersekian detik muncul gitu nyolong bola kan udah Kayak Henry sama MU nyong. udah sentuhannya karena ya balik lagi sistem lah. Sekarang dari usia dini udah ditanamin sistem kan, sistem bermain kayak pola tuh udah ditanamin. Kalau dulu kan ibaratnya mungkin ya lu main-main aja nih, lu skill individu lu gila, visi lu bagus, lu gue tarik nih, baru digodok lah sesuai dengan kebutuhan tim. Dan sekarang tim-tim besar apalagi cenderung taktikalnya mirip-mirip. Nah, dari Inggris lah si Arteta, KW-nya Pep, Pep, Maresca, Arne Slot memang nggak autentik tapi tipikalnya ya kayak gitu lah ya. Gitu maksud gua. Gak menang tapi nggak memungkiri kalau itu membunuh kreativitas striker. Itu yang menarik. Bener gak sih? Sepak bola secara taktikal berarti kan asumsi gua sepak bola modern sekarang ini udah dikemas oleh sistem sedemikian rupa, sedetail mungkin gitu ya, sampai oper ke sini nanti nyetak golnya begini ibaratnya gitu lah. Berarti bener nggak Vi itu membuat tumpul insting seorang striker sekarang? Setuju nggak lu kalau dibilang? Gua kurang setuju sih. Sebenarnya insting striker sekarang dan zaman dulu tuh sama-sama kuat. Cuman beda cara mencetak gol aja. Lu nggak akan bisa kalau insting lu, kalau lu bilang striker sekarang tumpul, lu nggak akan bisa lu dapat peluang yang kayak Haaland yang bener-bener loncat kaki di atas gitu ya. Itu bisa nggak jadi gol kalau emang insting lu nggak tajam. Menurut gua instingnya itu tetap sama-sama tajam tapi berbeda aja caranya. Gue lebih suka cara insting yang lama karena emang dari situ kayak diri lu tuh emang diciptakan buat jadi striker gitu. Kayak lu punya 1000 cara untuk mencetak gol gitu, bukan rekan lu punya 1000 cara untuk lu mencetak gol, lu yang punya. Menurut gua itu sih instingnya tetap tajam. Tapi beda aja. Ya karena gini loh, kita ambil contoh Arsenal misalnya. Ketika set piece corner yang dituntut cetak gol itu Gabriel. Iya, benar. Dari situ aja itu udah kasarnya lu udah ngambil job desk-nya striker gitu. Harusnya yang ngambil peran cetak gol di situ yang lari ke belakang itu kan striker gitu. Sementara Arsenal nggak punya striker murni dan ya balik lagi menurut gua kalau memang terus-terusan kayak gini ya lama-lama sampai tim itu gak akan bener-bener ada striker tuh ya, atau ada tapi harganya nggak masuk akal gitu karena mungkin dalam satu liga top cuma ada 1 atau 2 ya susah juga jadinya. Jadi menurut gua teknologi itu satu sisi teknologi itu membantu ya, tapi satu sisi teknologi juga secara taktikal lagi, apalagi kita sih bahasanya yang membunuh kreativitas. Menurut gua sekarang dari ke-11 pemain tuh ya lu harus bisa semua sih sebenarnya. Dari Gitu. kiper aja sekarang harus bisa build up. Iya, harus bisa pasti. Iya, back harus bisa overlap kayak sayap. Coba. Yang menurut gua lu kalau jadi pemain bola sekarang ya lu harus bisa semua. Reaksi ya, passing pendek. Iya, pasti dari semua sistem itu ya merusak insting naluri alami lu gitu. Iya sih benar. Iya, balik lagi ya. Ya kita kalau ngomong garis besar sama aja kayak pendidikan merusak naluri alamnya manusia gitulah ya, yang buat bertahan hidup gimana. Dari sekolah atau orang tua kan berbeda. Karena sekolah pun kalau nggak kita kasar nggak ada sekolah kita tetap bisa makan. Nalurinya tuh ada tapi bergeser naluri kali ya, mengarahkan aja. Tapi sekarang tuh ibaratnya terlalu didistract gitu loh, terlalu apa namanya ya, kalau ketat gitu loh. Jadi kayak lu bener-bener dibatasi pergerakan lu. Maksud gua ada satu momen kayak waktunya lu dribble, waktu lu gocek aja, nggak perlu selamanya template lu dari masang badan terus passing, nembok, nggak balik badan nggak masalah juga. Semakin kayak robot nggak sih kalau itu sistem bener-bener sistem jadi beauty footballnya hilang ya. Menurut gue ya fasenya aja sih, fasenya yang kita harus adaptasi, dan di satu sisi kita harus menikmati gitu. Di satu sisi kita harus menikmati karena memang ya begini adanya gitu. Hal baru aja. Dan nggak kalah juga loh. Maksud gua tanpa lu mengikuti sistem yang lagi tren sekarang gitu, yang trending sekarang dengan sistem passing pendek. Ya Madrid udah membuktikan lah di era modern ini dia masih bermain dengan cara yang cukup old school gitu ya. Dan menang juga kok. Maksud gua jadi
kalau memang ada tim yang merasa apalagi ya balik lagi ini keputusan pelatih ya. Kalau pelatihnya ada yang merasa kayaknya tim gue lebih cocok main direct deh, kayaknya tim gue lebih cocok bermain dengan striker deh. Ya nggak masalah, lakuin aja karena menambah variasi di sepak bola. Orang tuh udah mulai jenuh, makanya kenapa datanya adalah penonton sepak bola mulai menurun karena penonton udah mulai jenuh, semuanya kok template kayak gini gitu. Dan itu terjadi di seluruh dunia kayaknya ya. Makanya sekarang susah banget nyari pelatih yang masih pakai formasi 4-4-2 yang ngandelin duet seorang striker. Itu gua sebenarnya kangen juga sih ngeliatnya. Rooney berbatong, crossing sporadis gitu ya kan. Karena gol-gol ajaib muncul dari si Drogba Torres dulu zaman juara tuh. Ya itu ya. Karena iya bener, karena gue ngelihat sekarang di satu liga mungkin cuman 1 atau 2 striker top gitu ya. Iya. Sementara dulu di satu tim aja ada 2 striker top. Hampir setiap tim punya. Castle tuh punya Alan Shearer. Coba ya. Jadi kalau kita nonton kita tahu jagoan lah. Iya, ada. Dan menurut gua ya ini bagian dari distraksi perkembangan zaman aja. Nanti akan ada puncaknya di mana striker lagi sih. Bergeser lagi. Ya? Pasti. Kan gitu ya. Kayak ini berarti deh, kayak fashion ya. Kayak musik semua kan kayak gitu di era yang udah ulang ya. Kita semua maunya pakai vinyl. Ya, sekarang sama aja. Kembali lagi. Pertanyaannya siapa yang berani mendobrak aja. Iya. Sekarang. Tapi ngelihat ada nggak potensi pelatih yang kira-kira bisa ngedobrak sejauh ini deh yang tersebar di dunia yang bisa ngedobrak kembali lagi dengan gaya-gaya vibes zaman dulu gitu, tapi bisa. Kalau nama-nama muda sih nggak ada ya, karena semua udah stylish lah mau. Karena semua kepepepan saya. Ada pelatih muda yang emang dulunya mereka bermain kayak gitu, ngerti nggak? Ya, siapa itu kan? Gue ngambil sih dari 2 pertandingan awal Van Nistelrooy sih yang pakai 4-4-2. Van Nistelrooy. Iya benar. Berhasil, maksudnya karena dia besar atau jaya dia ya. Apalagi posisi dia seorang striker kan. Jadi dia menurut gue berhasilnya dia tuh, kenapa gue bilang berhasil, karena 4-4-2 yang dia taruh lawan Leicester. Dia naruh itu Rashford dan Bruno. Ya. Dan kenapa gue bilang berhasil, karena di situ Bruno gila banget sih. Ternyata dia punya insting sebagai striker juga, dan Rashford ya emang Bruno emang dari akademinya striker kan, ya menurut gua pemain jelek ya. Ternyata masih bisa gitu, yang gua kaget ternyata masih bisa di era modern ini. Tapi pertanyaan apakah striker murni kan? Itu kan permasalahan. Dan apakah itu bisa menjamin itu dapat berjalan sepanjang musim, itu kan belum terbukti. Cuman secara sampel kecil oke lah. Maksudnya masih bisa bersaing lah sebenarnya. Ya sebenarnya kalau Van Nistelrooy nggak bisa dibilang pelatih muda juga ya, pelatih baru mungkin ya, cuman nggak muda lah gitu kan. Ada banyak nama yang lebih muda, cuman kalau yang senior tetap berpatok sama Ancelotti. Kalau senior sih Ancelotti lah masih. Ancelotti, Allegri, Conte. Conte itu nggak pernah berubah dari dulu. 3 back dari orang era 4-4-2 dia udah 3 back, orang 4-3-3 dia tetap 3 back. Conte itu stabil. Stabil. Menurut gua akan ada masanya saat si pelatihnya pun udah nemu striker yang bisa ngelakuin yang tadi dulu. Iya. Yang bisa ngelakuin. Akan ada fase jenuhnya sih menurut gua, kayak ini nggak bisa nih kayak gini terus, akhirnya muncullah era-era striker top kembali lagi. Cuman sekarang iya sih krisis banget ya karena Pep lah, hegemoni Pep nggak bisa kita pungkiri lah. Semua kiblatnya ke sana sekarang. Dan nggak bisa dilawan ya, harus diikutin aja dulu di mana ya. Loh, buktinya yang ngikutin dia berhasil, dia pada begitu semua. Iya sih. Kan terbukti satu contoh berhasil itu akan jadi bukti. Makanya sampai sekarang ya lu ada next Kevin De Bruyne, next Ronaldo winger, next Messi, next Vini, maksudnya mana next Shevchenko tuh mana, next Eto'o, Inzaghi. Iya, maksudnya itu zaman yang indah lah sebenarnya. Iya. Kalau pelatih tua ya kayak Ancelotti aja bahkan nggak punya striker sekarang kan. Udah setelah berapa era dia bermain dengan striker, akhirnya nggak punya striker dia. Mbappe kan dapuk tapi bukan asli striker. Conte lah, kita lihat Conte itu masih pakai striker. Conte ya, Lukaku. Dulu di Milan masih pakai Inter Milan si siapa yang hitam? Iya, bukan Lautaro. Turam, terus masih Dzeko. Iya. Dzeko ya. Dia pelatih tua lah. Tapi Lukaku juga di Inter sama Conte. Conte striker juga ya. Kalau pelatih lama sih masih mempertahankan itu sih. Tapi kalau yang pelatih baru sih cuek aja, dia nggak ada striker. Yang penting gelandangnya kreatif kan. Di Juventus dulu juga Conte
zaman Tevez nggak sih, make Tevez nggak sih? Apa setelah itu ya? Conte Juve ya? Allegri itu. Allegri ya. Allegri jilid pertama ya. Ya, Allegri Jaya itu. Belum kayak tai kayak sekarang. Oh, Mandzukic ya? Mandzukic. Conte ya, Conte. Di bawah Conte kalau nggak salah. Iya, dan semakin hilang habis gitu, kayak nggak ada nama-nama yang sampai timbul ke permukaan. Ya cuman Gyökeres aja. Harry Kane lah. Harry Kane juga itu hitungannya ya udah masuk ke Lewandowski lah udah masuk usia atas lah. Ya, udah senja. Tapi Munchen juga selalu pakai striker sih. Munchen selalu pakai. Gomez. Bahkan di eranya Pep. Ya, Mandzukic juga termasuk kan, sempat di sana. Itu sih nama-nama yang gua kangen tuh sebenarnya, yang dia tuh sebenarnya jago, cuman levelnya tuh nggak seatas striker top gitu, kayak Michu tiba-tiba menjago. Kasano. Jatuh Tadofu itu yang tahu penonton bola gitu. Iya. Saya dulu Tottenham Jeremy Defoe. Abdi Pel. Roberto Carlos overrated. Skincarean bah. Mukanya mirip Enzo. Kita nggak apa mau. Oke. Menurut teman-teman semua kenapa nih hegemoni striker nih mulai luntur dan popularitas striker nih mulai kehilangan tajinya di sepak bola modern? Tulis di kolom komen. Kalau gitu kita nanti ketemu lagi di obrolan episode selanjutnya. Obrolan bola anak rental.